Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Aiman Art. Kali ini saya akan menjelaskan alat-alat atau tools yang dipakai untuk membuat isometrik atau gambar 3D, bangunan 3D seperti contoh ini. Kita menggunakan aplikasi Nomad. Ini aplikasi Android, di iPhone juga ada. Di aplikasi Nomad itu toolsnya itu banyak banget, tapi untuk membuat bangunan yang seperti ini kita tidak harus memahami semua tool yang ada di kanan ini. Di sisi kanan ini toolnya banyak, kita nggak harus memahami semua. Untuk membuat bangunan yang seperti ini kita cukup mengetahui hanya beberapa tool saja. Yang pertama yaitu ada Gizmo. Nah ini tool paling penting ini, Gizmo ini ada gambar bulat. Kemudian yang biasanya saya pakai lagi itu ada Paint ini untuk mewarnai objek. Kemudian ada lagi ini View. Kemudian yang nomor 4 ada lagi Trim, ini juga sering dipakai. Kemudian ada lagi yaitu tools yang ini, Tab. Hanya itu sebenarnya, nggak harus paham semua, cukup tools yang tadi aja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Gizmo. Gizmo ini tool paling penting, bisa dibilang paling penting. Soalnya apa? Gizmo ini untuk memindahkan atau menggeser atau memiringkan suatu objek. Jadi bisa kita dengan Gizmo ini kita putar-putar objek yang mau kita buat. Kita nyoba gambar yang awal aja ya. Kita juga kalau mau membuat objek baru itu kalian pencet yang ada di sisi kiri atas ini. Kemudian kita pengen buat yang ini box, bisa kotak kalau box berarti, bisa juga bulat atau silinder atau yang ini semua yang ada di sini ini. Ini untuk menambahkan objek, contoh kotak saja ya. Nah, dalam tool Gizmo pasti pertama kali itu yang otomatis toolnya itu ke tool yang Gizmo ini. Tool Gizmo ini kan warnanya ada banyak, ini ada merah, biru, dan hijau. Hijau ini untuk ke atas atau ke bawah. Kalau kita pencet tombol yang kecil hijau paling atas sendiri ini, paling atas ini untuk menggeser ketebalan yang mau kalian buat. Lah ini tinggi pendeknya, pakainya tombol yang hijau. Kemudian untuk hijau yang arah panah ini untuk menggeser objeknya. Yang tadi kan untuk mengatur tebal, kalau yang hijau panahnya ini untuk menggeser objeknya ke atas ke bawah. Dan untuk hijau yang paling atas sendiri ini untuk ke atas ke bawah, tapi yang berubah itu bukan sisi atasnya saja tapi bawahnya juga ikut molor. Nah seperti ini. Sama juga untuk yang warna-warna yang lain. Kalau seperti halnya merah ini, merah sama kayak tadi, cuman beda arah. Kemudian untuk yang yang setengah lingkar, contoh setengah lingkar yang warnanya juga sama, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Fungsinya untuk memutar atau memiringkan objek. Ini contoh yang merah. Nah ini bisa miring ke sini, bisa bebas mau kita miringkan kemana.
Untuk warna yang biru yang kotak sendiri ini kita memindahkan objek terserah mau ke arah mana saja bisa. Beda sama yang lain tadi ya. Kalau merah ini berarti untuk memodotkan atau memanjangkan yang ke samping, ke arah samping. Kalau biru berarti ke arah sini, depan belakang. Dan untuk tombol yang atas sendiri ini kan edit. Kalau kita pencet nanti hilang, nanti kita hanya bisa memanjangkan dengan cara ini. Kalau pengen keluar lagi kita pencet edit. Dan untuk yang tengah mirror ini untuk menggandakan objek kalian. Jadi kalau kita pencet kemudian yang panah merah ini kita geser, otomatis gambarnya itu dua, objeknya jadi dua. Dan ini ukurannya pasti sama. Sampai naikkan, yang satunya juga ikut naik. Intinya biar sama. Ini berguna juga untuk membuat objek supaya ukurannya itu sama. Mirror, kalau kita pencet lagi mati, hilang, nggak ada objeknya. Dan untuk yang tombol sebelah kiri masih saya jelaskan gizmo dulu aja ya, soalnya gizmo ini penting. Nanti setelah ini akan saya jelaskan untuk yang lain-lain. Dan untuk tombol yang di samping ini, samping kiri ini ada auto, ada pivot. Pivot itu untuk mengunci objek kalian. Jadi seandainya kalian pencet pivot atau pencet gembok, ini nanti kalau kita geser itu objeknya nggak akan ikut kegeser, tapi hanya gizmonya saja menjadi di pinggir. Jadi setelah di pinggir gini, kalau kita pencet pivot lagi, kita matikan, nanti gesernya jadinya gini. Beda kalau kita pencet auto, muter, bukan gesernya nggak seperti yang pivot tadi. Contoh mudahnya seperti kalau kita membuat pintu, contoh bangunan yang tadi ya, contoh gini biar lebih jelas. Ini kan ada pintu, ada jendela, semuanya nanti bisa dipraktekkan. Contoh yang di pintu, kita pencet gizmo untuk yang di pintu. Kalau kita pencet, kalau tombolnya ini yang di kiri ini di auto, itu otomatis gizmonya ini di tengah. Dan kalau kita geser lingkaran yang warna hijau ini, muternya gini, nggak seperti pintu yang dibuka. Beda kan? Bentar, kita satukan dulu antara pintu sama gagangnya. Nanti kita jelaskan tombol-tombol itu. Sementara gizmo dulu dipahami. Ini kan kalau auto muternya pasti gini, jadi nggak seperti pintu kalau dibuka. Ini ya, paham ya. Tapi kalau kita pencet pivot, kita gembok, kemudian kita geser ke sini, ke arah sini, kita taruh di pinggir. Bentar. Kita pencet gembok, kemudian kita geser ke pinggir, kemudian gemboknya kita matikan. Ini kan masih di pinggir, soalnya kita pencet yang auto. Terus kita geser yang setengah lingkaran setengah warna hijau ini, bukanya seperti pintu. Beda sama tadi ya. Kalau ini kan seperti pintu. Beda kalau auto bukanya kayak gini, jadi di tengah muternya di tengah. Kalau pivot kita geser, kita matikan, pasti bukanya seperti ini, jadi seperti pintu beneran. Oke, paham ya. Kemudian untuk selanjutnya, bawahnya pivot ini ada clone. Clone itu untuk menggandakan objek. Bentar, ke gambar awal tadi. Gambar awal, kemudian clone atau cloning itu untuk
menggandakan objek. Beda sama yang tadi mirror. Kalau mirror itu kayak kaca gitu loh, pantulan jadi dua gini. Tapi kalau clone itu jadi dua. Jadi kita geser pun yang satunya nggak ikut geser. Kita geser ke mana saja bebas. Intinya gambarnya itu jadi dua. Foldernya di sini pun ada dua. Ada yang pertama, ada yang kedua kan. Jadi beda. Kalau kita mencetnya tadi yang apa namanya, yang mirror, itu foldernya jadinya satu. Kalau pencet mirror kemudian kita geser, objeknya dua, tapi yang di sini tetap satu. Kayak gitu. Itu untuk clone atau cloning. Cloning intinya menjadikan objeknya itu menjadi dua gitu. Untuk yang bawahnya lagi snap. Snap ini, snap apa snap badannya nggak tahu. Intinya ini dipakai untuk memiringkan objek. Ini kan masih lurus, kotak gini ya, lurus, kotak lurus. Lah kalau kita mau memiringkan atau memutar, bentar, mirrornya kita matiin. Mau memutar objeknya itu kan biar lurus, biar kita mutarnya itu nanti lurus, itu makanya yang snap ini. Kalau kita putar langsung sih bisa, seperti halnya ini kita geser gini kan, kita putar muter-muter gini bisa. Tapi untuk yang kalau kita pencet tombol snap ini, kita muternya ini ada berapa derajat kita bisa pilih. Kalau yang bawaannya itu tuh ukurannya 90%, atau kalau kita geser segini pasti langsung ke arah ke sini. Kalau kita gesernya ke sini, otomatis langsung sini. Jadi nah, pasti. Kalau kita juga bisa ganti, andaikan kita tulis 60 gitu juga bisa. Nanti kalau kita geser, nah, jadi kita mau memiringkan objek itu berapa derajat, itu untuk tombol yang ini, snap ini. Dan untuk gizmo lagi atas ini untuk mengatur besar kecilnya tombol. Dan untuk yang bawah-bawahnya ini nggak terlalu penting sih, nggak paham juga saya, soalnya kenal aplikasi ini juga baru 1 bulanan. Tapi mudah kok, 1 bulan saya juga sudah bisa buat banyak kayak gini. Nanti juga ada, kita juga bisa menambahkan apa namanya, menambahkan lampu, jadi biar lebih berwarna gitu bisa. Secara kasarnya ini itu sebenarnya mirip, kalau di laptop, di komputer itu namanya Blender, itu Blender, aplikasi Blender yang buat untuk membuat animasi 3D itu mirip, cuman ini fiturnya nggak sebanyak Blender. Terus ini enaknya ada di Android. Kalau di Android, kalau di HP kita ngeditnya bisa di mana saja, bebas, jadi bisa lebih banyak berkreasi. Udah, videonya cukup segini saja. Nanti setelah ini akan saya buatkan untuk alat-alat lainnya, seperti kayak yang mana tadi, ada trim, ada shell mask, ini juga kadang dipakai. Kemudian ini sama split, nanti akan saya jelaskan. Untuk video kali ini cukup segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.